Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir bertemu bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam rangka membahas sirah, sifat dan akhlak manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita membahas akhlak beliau, kita membahas sifat-sifat beliau, kita dapat menjadikan beliau sebagai teladan kita dapat meneladani beliau, mengikuti sifat-sifat beliau dan akhlak beliau, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti kelak dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah daripada kajian fikih sirah atau Asyama'il Muhammadiyah. Dan di pertemuan yang lalu kita membahas satu pembahasan dalam fikih sirah, yaitu tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Tapi baiknya, dan ini menjadi adat daripada guru-guru kami dulu dan para ulama, sebelum membahas satu kitab sebagai ta'adduban, kita mengenal terlebih dahulu siapa pemilik kitab ini. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan, bahwasanya kitab yang akan menjadi referensi utama daripada kajian kita, yaitu Asyama'il Muhammadiyah, adalah kitab Asyama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi, ya, yang nama aslinya adalah Abu Isa, atau nama panjangnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak At-Tirmidzi. Itu nama panjangnya, ya. Sebenarnya bukan nama panjangnya, katakanlah karena memang ini budaya atau tradisi orang Arab itu selalu menyebutkan nama bapak, nama kakek, dan juga ada kunyah, ya. Ada kunyah. Kemarin juga kita di fikih sirah membahas tentang kunyah, tentang penyebutan abu, ya. Abu Fulan, Abu Ahmad dan sebagainya. Nah, nama Imam Tirmidzi aslinya adalah satu kata saja, yaitu Muhammad. Sama persis dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Isa. Maka di kitab-kitab ditulis Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Nah, jadi nama kakeknya itu Isa lagi, ya. Nama beliau, anak punya anak namanya Isa, nama kakeknya Isa lagi. Jadi Abu Isa namanya Muhammad bin Isa bin Saur At-Tirmidzi. Nah, beliau lahir, ya, pada dekade pertama dari abad ketiga Hijriah, tepatnya tahun 209 Hijriah. Beliau wafat di Tirmidz tahun 279 Hijriah. Jadi kurang lebih umur beliau adalah 70 tahun, ya. 70 tahun. Nah, gelar beliau At-Tirmidzi itu diambil dari nama daerah tempat beliau lahir dan tempat beliau juga wafat, yaitu Tirmidz. Ada yang mengatakan Turmuz, ada yang mengatakan Termuz. Tapi kelihatan yang paling populer dan mungkin yang paling benar, yang kami dengar selalu daripada guru-guru kami, dari para ulama, ya, saya selalu mendengarnya adalah At-Tirmidzi atau Tirmidz. Ya, jadi nama daerahnya adalah Tirmidz. Ini kira-kira daerah di sekarang itu di perbatasan Iran, gitu ya, di Persia sana, ya. Nah,
Siapa itu Imam Tirmidzi dan bagaimana Imam Tirmidzi? Ya. Imam Tirmidzi pertama kali belajar menimba ilmu di kampung halamannya sendiri. Ayah, kata Teteh boleh mau nonton di atas. Boleh nonton di atas. Tapi kata Teteh nontonnya di HP. Nonton di HP. Boleh nonton di atas tapi suaranya pelan-pelan. Tapi Nggak boleh kedengeran, nggak boleh ada suaranya. Atau nontonnya pakai HP. pakai HP aja. Heeh. Atau nggak ada HP-nya. Nggak ada HP-nya. Dia di kamar. Nanti di-cut ini berarti ya. Pas banget ya. Jadi nge-cutnya sekali dah. Oke. Sebentar, saya ambil. Oh, ini bisa dia bawa ya. Di bawah, sebentar. Ada si bocah. Si Teteh, Allah anaknya, astagfirullahaladzim. Nih, HP-nya bawa ke atas, nonton di atas pakai HP di kamar Teteh sana. Oh, ya lagi rekaman digangguin. Oh, ini nyala terus nih dari tadi. Sampai mana tadi? Ya. Sekilas ya. Oke. Tentang belajar yang Tirmidzi. Oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Al-Imam At-Tirmidzi menimba ilmunya pertama kali tentu di kampungnya sendiri. Kemudian beliau berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Belajar dari satu ulama ke ulama yang lain. Beliau belajar kepada ulama-ulama di Bukhara, di Khurasan, di Hijaz, dan di Irak. Nah, tapi beliau tidak pernah pergi ke Syam, dan juga tidak pernah pergi ke Mesir, dan juga tidak pernah pergi ke Baghdad. Dan itu kenapa disebutkan seperti itu? Karena tidak tercantum. Baghdad punya sejarahnya, ada di kitab Tarikh Baghdad. Tidak disebutkan di situ kalau Imam Tirmidzi pernah ke sana. Begitu juga ke Syam. Ya, mungkin seandainya Imam Tirmidzi pernah ke Baghdad, mungkin beliau akan bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, akan mengambil hadis-hadis dari beliau. Tapi itu tidak tercatat. Ya. Kalaupun Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu melalui perantara, artinya tidak langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang kita kenal dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari, yang fenomenal itu, yang dikatakan as-sahhul kutub ba'dal Quran, yang dikatakan kitab terbaik atau kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Nah, itu kitabnya Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini adalah guru daripada Imam Tirmidzi, atau salah satu guru daripada Imam Tirmidzi. Ya. Secara singkat, ya, tidak lengkap ketika membahas tentang seorang ulama tanpa membaca atau melihat kepada bahasa sekarang istilahnya testimoni. Kalau dulu manaqib istilahnya ya. Manaqib, testimoni para ulama tentang Imam Tirmidzi ini seperti apa. Pertama dari guru beliau sendiri, yaitu Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari berkata kepada Imam Tirmidzi, "Man tafa'tu bika akthar mimma intafa'ta bi." Apa artinya man tafa'tu bika? Manfaat yang aku dapat darimu lebih banyak daripada manfaat yang kau dapat dariku. Kan keduanya ini guru dan murid berinteraksi. Satu sama lain saling take and give bahasanya ya. Karena berdiskusi, kemudian ya mungkin berdebat dan sebagainya tentang ilmu ya. Nah, kata Imam Bukhari mengatakan man tafa'tu bika akthar mimma intafa'ta bi. Manfaat yang aku ambil darimu lebih banyak daripada manfaat yang kamu ambil dariku.
Wah, itu testimoni luar biasa itu dari seorang guru ya. Kemudian Abu Sa'ad Al-Idrisi, Al-Imam Abu Sa'ad Al-Idrisi mengatakan kana Abu Isa yudrabu bihi al-mathal fil hifzi. Abu Isa, panggilan Imam Tirmidzi ya. Nanti kalau kita baca kitab Sunan Imam Tirmidzi, kita akan banyak membaca di situ qala Abu Isa. Itu maksudnya Imam Tirmidzi berkata. Jadi Abu Isa itu Imam Tirmidzi. Abu Isa adalah ikon. Ikon apa? Ikon yang menjadi permisalan dalam al-hifz, dalam hafalan. Hafalannya kuat sekali. Mungkin dari segi hafalan itu tidak kalah dengan Imam Bukhari yang kita tahu hafalan luar biasa, atau Imam Ahmad. Jadi hafalan Imam Tirmidzi itu kalau dibandingkan dari segi hafalannya ini, itu nggak kalah dengan Imam Bukhari, dengan Imam Ahmad, dengan Imam Muslim ya. Ada cerita yang diriwayatkan oleh Abu Sa'ad Al-Idrisi. Imam Tirmidzi, Abu Isa ingin mengambil sebuah hadis, bukan sebuah, tapi ingin mengambil sanad atau ijazah hadis ya. Nah, kemudian beliau sebelum bertemu dengan pemilik hadisnya itu ya, seorang muhadisnya ini, beliau menulis terlebih dahulu, menulis hadis-hadisnya dalam buku ya, dalam buku tulis yang sebesar atau sebanyak 2 juz. Saya tidak tahu seberapa banyak hadis dalam istilah 2 juz ini ya, yang saya bayangkan adalah seperti 2 kitab gitu ya. Dalam 2 juz beliau tulis hadis-hadisnya. Nah, hadisnya sudah dapat, sudah ditulis, tinggal mengambil ijazahnya, tinggal mengambil riwayatnya bahwasanya beliau Abu Isa pernah mendengar dari syekh tersebut gitu ya. Ya, sehingga Abu Isa datanglah ke tempat syekh tadi, kemudian bertemu ya. Dan Abu Isa sudah membawa 2 juz daripada buku tadi di kantongnya atau di tasnya gitu ya. Dan Abu Isa yakin sekali ya, bahwasanya yang dibawa itu benar apa yang dia tulis. Nah, ternyata begitu ketemu dengan syekhnya tadi, syekh yang ingin beliau ambil hadisnya, beliau ingin mendengarkan ya, mendengarkan dari syekh itu. Syekhnya membaca, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi melihat ke buku. Nah, kesepakatannya begitu ya, sama jadi ya. Jadi si syekhnya membaca, Al-Imam Tirmidzi seharusnya ngeliat buku ya. Oke, silakan ambil catatannya. Nah, kemudian dibukalah Imam Tirmidzi 2 juz hadis tadi. Ternyata begitu dibuka, yang diambil ya, itu putih, masih kosong. Artinya Imam Tirmidzi itu salah bawa buku ya. Yang dibawa buku yang masih kosong, yang masih buku baru lah ya. Belum ditulis apa-apa di situ. Wah, kaget kan? Tadinya udah siap-siap, si syekhnya membaca, dia melihat ke bukunya. Nah, gitu ya. Tapi ternyata kosong. Ya sudah, syekhnya terlanjur baca, dia pura-pura ngelihat bukunya gitu ya. Tapi akhirnya syekh memperhatikan, mengetahui, wah itu ternyata bukunya kosong. Sehingga kata syekhnya, ala tastahi minni, kamu nggak malu? Nah, kamu nggak malu sama saya? Maksudnya kamu nggak malu sama saya? Mungkin dianggap berbohong, katanya mau membaca, tapi ternyata tulisan kamu kosong, buku kamu kosong. Akhirnya kata Imam Tirmidzi, ya, bukan begitu. Diceritakanlah ceritanya, ya. Sebenarnya beliau sudah nulis, ya, cuma ternyata salah bawa, gitu ya. Tapi kata Imam Tirmidzi, ahfazu, tapi saya hafal. Ya, kaget. Ya, coba silakan baca kalau kamu hafal. Semua yang tadi dibacakan oleh syekh ternyata sudah dihafal oleh Imam Tirmidzi. Segitu banyak hadisnya. Sehingga syekh itu rada heran, nggak percaya. Mungkin kamu sudah menghafal sebelumnya, sebelum kamu datang ke sini. Kata Imam Tirmidzi, kalau tidak percaya, silakan syekh bacakan hadis yang lain, tambahkan hadisnya. Maka syekh tadi membacakan 40 hadis. Hadis yang sulit, hadis yang aneh. Ya. Dan memang syekhnya itu sudah hafal. Jadi memang syekhnya juga nggak ngelihat, syekhnya juga membacakan. Ya. Tapi mungkin beliau bisa menghafal itu melalui beberapa proses. Mungkin
sekali dua kali membaca. Akhirnya Syekh tadi menambahkan 40 hadis. Ya, 40 hadis ditambahkan, ya, dibacakan oleh beliau. Dan jangan dibayangkan bahwasanya hadis yang dimaksud di sini cuma qala Rasulullah SAW innamal a'malu binniyat, enggak gitu. Itu kalau menurut ahli hadis itu belum hadis, belum lengkap. Tapi satu hadis menurut dalam istilah ulama atau ilmu hadis itu adalah sama sanadnya. Ya, dari an fulan disebutkan sanadnya. Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Itu 40 sekali baca dan diulangi oleh Imam Tirmidzi, ya. Diulangi, tidak ada yang salah satu huruf pun. Nah, itu saking cerdasnya ulama-ulama dulu tuh, ahli-ahli hadis dulu tuh, ya. Jadi bisa dipastikan sekelas Imam Tirmidzi itu pasti hafal ribuan hadis. Bahkan ratusan ribu hadis. Karena ada ungkapan kalau nggak salah dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya apakah seorang itu bisa dikatakan mujtahid kalau dihafal 100.000 hadis, kata Imam Ahmad enggak. Bayangkan itu, orang bisa dikatakan mujtahid itu orang yang bisa mengambil hukum sendiri dari Al-Quran, dari Sunnah. Apakah bisa dikatakan mujtahid kalau dihafal 100.000 hadis? Kata Imam Ahmad, belum. Wah, gawat. Ditambah lagi 200.000 hadis, belum. 300.000 hadis, ya. Kalau 300.000 hadis, ya. Itu kata Imam Ahmad. 300.000 hadis itu bukan hadis yang saya bilang tadi, bukan qala Rasulullah bla bla bla, bukan, tapi sama sanadnya, ya. Jadi kalau orang sekelas Imam Tirmidzi, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal 1 juta hadis lebih, Imam Bukhari hafal jutaan hadis, itu luar biasa, ya. Maka kalau ada orang sekarang yang gaya-gayaan yang mengatakan mereka manusia, saya juga manusia, mereka beristiad, kami juga bisa beristiad, ya yang ngaca dulu lah gitu. Hafal hadis berapa gitu ya. Al-Quran aja bacanya pakai terjemahan gitu, nggak bisa baca tafsirnya. Kemudian pengen jadi mujtahid, pengen menyimpulkan hukum sendiri, ya jauh lah gitu ya. Nah, kita nggak bisa mengatakan begitu. Ya memang sama-sama manusia, tapi kan kualitasnya beda, ilmunya jauh beda. Baik, itu riwayat dari Abu Sa'ad Al-Idrisi, ya. Dari Al-Hakim, dia mengatakan sami'tu Umar bin Allaq yaqul, aku mendengar Umar bin Allaq berkata tentang Imam Tirmidzi, mata Al-Bukhari falam yukhallif bi Khurasan mithla Abi Isa. Umar bin Allaq mengatakan Imam Bukhari wafat, meninggal, dan tidak meninggalkan di Khurasan orang yang seperti Abi Isa. Artinya nggak ada yang seperti Abu Isa, muridnya, ya. Murid yang paling cemerlang, yang paling brilian adalah Abu Isa Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hal apa? Dalam hal ilmu, fil ilmi wal hifdi, dalam hal hafalan, kekuatan hafalan. Nggak cuma itu, wal wara, kewaraannya juga, waz zuhdi, dan kezuhudannya juga. Baka hatta amiyah. Imam Tirmidzi itu sering nangis. Sering nangis kalau tahajud, kalau baca Quran, kalau tafakur, sering nangis. Saking sering nangisnya itu sampai buta. Ya. Saking sering nangisnya sampai buta di akhir hayatnya, ya. Ada yang mengatakan memang ada riwayat yang mengatakan Imam Tirmidzi buta dari awal, tapi yang saya baca yang paling kuat pendapatnya adalah beliau buta di akhir hayatnya, setelah selesai masalah keilmuan, ya, sudah mengarang hadis, sudah menimba ilmu hadis, baru kemudian karena saking banyak, ya, saking seringnya beliau nangis, nah, sampai buta dan selama beberapa tahun. Nah, karya yang paling fenomenal dari Imam Tirmidzi adalah Al-Jami' atau As-Sunan, ya. Kita sering dengar namanya Sunan Tirmidzi. Nah, Sunan Tirmidzi. Karya itulah yang membuat para ulama takjub dan kemudian menjadi bukti besar akan keimaman beliau. Nah, keimaman beliau, ya. Di situ banyak sekali ilmu yang bermanfaat, banyak faedah-faedahnya, ya, membahas berbagai macam masalah, gitu ya, masalah yang sangat penting dalam Islam dan sebagainya. Meskipun, kata Imam Dhahabi, ya, seandainya Imam Tirmidzi tidak memasukkan ada beberapa hadis yang dianggap
lemah sekali atau mungkin ada yang palsu dan sebagainya, terutama dalam bab fadail itu pasti akan keren sekali sunannya itu, ya, kitab sunannya itu. Nah, tapi ala kulli hal, ya, semua ulama sepakat bahwasanya Imam Tirmidzi adalah salah satu ulama yang paling fenomenal, ya, di dalam ilmu hadis, ya, termasuk ke dalam kutub sittah kitabnya, yaitu, ya. Jadi kalau kita berbicara hadis, marja referensi utamanya itu disebut kutubus sittah. Ada 6 buku, ada 6 rujukan kutubus sittah. Di antaranya adalah Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Tirmidzi ini, ya. Dan yang lainnya ada 6. Nah, karena Imam Tirmidzi agak sedikit longgar dalam menerima hadis, gitu, ya. Nah, tapi kitabnya Imam Tirmidzi ini yang Sunan, ya, itu memiliki kelebihan daripada kitab hadis-hadis yang lain, ya. Katakanlah kalau kita baca Sahih Bukhari atau baca Sahih Muslim, kita akan hanya baca hadis saja. Nah, tapi berbeda ketika kita membaca Sunan Tirmidzi. Nah, Imam Tirmidzi sering sekali mencantumkan keterangan-keterangan penjelasan meskipun singkat, dan menjelaskan beberapa pendapat mazhab dan sebagainya, sehingga orang, ya, baik awam maupun alim akan mendapatkan manfaat daripada kitab Sunan Tirmidzi ini. Nah, adapun kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kalau orang awam agak sulit mendapatkan manfaat. Itu hanya orang yang alim aja, yang ilmunya luas aja, yang bisa mengambil manfaat langsung daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena di situ tidak dijelaskan keterangannya dan sebagainya. Baik. Nah, ini sekilas tentang pemilik atau pengarang kitab Asy-Syamil Muhammadiyah, yaitu Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, yang lahir tahun 209 Hijriah dan wafat tahun 279 Hijriah. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang hadis-hadis kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah di bab pertama, ya, Al-Imam Tirmidzi menjelaskan atau mengumpulkan hadis-hadis fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hadis-hadis yang berbicara seputar fisik, khalq, ya, fisik, ciptaan, ya, ciptaan atau fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terkait fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini sebagai muqaddimah, bahwasanya setiap sahabat atau siapapun yang pernah bertemu Rasulullah SAW akan memiliki kesan, ya, seperti yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang mulia Al-Barra bin Azib. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling tampan wajahnya. Wa ahsanuhu khalqan. Kalau dibaca khalqan berarti yang paling indah fisiknya. Tapi kalau dibaca wa ahsanuhu khuluqan berarti yang paling indah akhlaknya. Ini bahasa Arab nih, ya. Jadi ada kata terdiri dari kata kha, lam, qaf. Kalau dibaca khalqan, maka itu yang dimaksud adalah fisik. Tapi kalau bacanya khuluqan, berarti yang dimaksud adalah akhlak. Nah, ini bahasa Arab memang unik di sini, ya. Nah, Al-Barra bin Azib juga mengatakan, lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hal yang sama atau hal yang senada. Kata beliau, aku tidak pernah melihat apapun. Jadi perbandingannya itu bukan manusia, tapi apapun. Ya. Kalau perbandingan manusia itu ya biasalah, aku nggak pernah melihat orang seperti dia. Tapi Al-Barra bin Azib perbandingan adalah apapun. Lam ara syai'an
qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah, yang lebih cakep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Nah, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saur At-Tirmidzi. Al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saur At-Tirmidzi berkata, haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Nah, itu kalau hadis itu begitu. Kalau hadis yang sebenarnya itu dibaca sanadnya, an-annya itu ya. Dari siapa sampai ke sahabat, dari mulai Abi Isa, dari mulai gurunya Imam Tirmidzi sampai ke sahabat Nabi yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Dan sahabat di sini dalam hadis pertama ini adalah Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Ini kita sudah masuk ke hadis tentang fisik Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Rasulullah SAW adalah bukan orang yang at-tawil al-ba'in, orang yang tinggi banget gitu ya. Al-ba'in itu tingginya parah, tinggi banget lah bahasa kita ya. Bukan yang tinggi sekali, wala bil qasir, tapi juga nggak pendek. Nah, nanti kita akan temukan di hadis lain istilahnya rab'ah atau marbu', artinya pertengahan, sedang. Nah, sedang. Jadi kalau Rasulullah SAW kalau berjalan dengan para sahabatnya tidak terlihat tinggi banget, enggak. Tidak terlihat tinggi banget, tapi terlihat di pertengahannya. Mungkin ada yang paling tinggi, Rasulullah sedang. Ada yang pendek, Rasulullah sedang. Nah, tapi dalam sebuah riwayat Rasulullah ini ada kemukjizatan dalam hal ini. Kalau Rasulullah SAW jalan berdua, ya, jalan berdua dengan siapapun, itu Rasulullah kelihatan lebih tinggi. Kalau jalan cuma berdua, ya. Dan ini nggak aneh gitu ya. Ini sebuah mukjizat, ya. Nanti kita akan tahu ternyata dari hal-hal fisik pun Rasulullah SAW itu sudah menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu bukan manusia biasa. Basyarun laisa kal basyar. Manusia biasa tapi tidak seperti manusia biasa, ya. Apa istilahnya? Ya, ka'annahu kal yaqutu bainal hajar. Seperti yakut, apa yakut? Batu apa yang keren itu? Al-yaqut, batu permata, atau yang batu itu permata ya, intan ya. Nah, intan atau permata itu kan disebut batu juga, tapi kan nggak sama dengan batu kali gitu ya, atau dengan batu koral atau batu yang lainnya. Nah, selanjutnya wala bil abjadil amhaq, abyad putih, wala bil abjadil amhaq, tidak putih yang putih banget. Abyad amhaq itu putih yang putih banget. Kan ada kulit itu yang putihnya nggak ada kemerah-merahannya, nggak bercampur dengan warna kuning gitu ya. Yang putihnya itu full, itu ada jenis kulit kayak gitu. Mungkin di Indonesia nggak ada, nggak nemu ya. Kalau teman-teman pergi ke luar negeri itu akan ketemu. Di Syria banyak seperti itu. Putihnya itu kayak istilahnya putih jagung. Nah, kalau jagung yang masih mentah itu, yang masih kecil itu, itu kan putihnya banget. Nah, wala bil abjadil amhaq, tidak putih banget. Wala bil adam, tapi juga enggak hitam. Nah, enggak putih dan juga enggak hitam. Pertengahan. Nanti kita akan baca ya, musyraban bil humrah. Kita akan baca di hadis lain, Rasulullah itu kulitnya, warna kulitnya putih, musyraban bil humrah, bercampur ada kemerah-merahan. Nah, ada yang mengatakan kekuning-kuningan. Nah, itu kan apa nama itu? Kalau bahasa kita tuh kuning langsat ya, di Indonesia itu kalau langsat tuh udah cakep banget lah gitu ya. Wala bil ja'dil qatat, rambutnya bagaimana? Ini rambut. Wala bil ja'di al qatat. Ja'ad itu artinya keriting. Al qatat, ja'dil qatat, keriting banget. Nah, jadi rambutnya itu enggak keriting banget, wala bisabti, tapi juga enggak lurus. Nah, jadi semuanya ini sifatnya pertengahan ya. Ideal gitu ya. Segala sesuatu itu biasanya kalau yang ideal, yang paling banyak disukai orang tuh yang tengah-tengah. Kan kalau terlalu tinggi, orang juga susah itu. Biasanya agak lama lakunya orang terlalu tinggi itu.
Karena apa? Orang yang mau menjadi pasangan mikir-mikir minder, nah. Nanti kalau dia ajak kondangan gimana nih gitu kan, aduh, jomplang gitu ya. Nah, atau terlalu pendek juga susah. Yang pas ya yang sedang-sedang gitu ya. Baik tinggi pendeknya atau tadi warna kulitnya Rasulullah pertengahan, enggak putih banget tapi juga enggak hitam atau enggak merah, nah, tapi putih bercampur merah. Rambutnya juga enggak keriting yang parah, yang apa tuh kayak orang Afrika itu, apa istilahnya itu, kribo ya. Tapi juga enggak lurus banget. Pertengahan. Ya. Dalam istilah di riwayat lain kita akan baca rojilur roksi. Nah, rojil itu bahasa kitanya ikal. Nah, ikal itu rambut yang ideal loh. Ya. Benar ya? Ya. Makanya saya lihat kalau ada orang rambutnya keriting, dilurusin. Apa namanya? Rebonding kan? Nah. Ada orang yang rambutnya lurus, dibuat bergelombang. Nah, dipakai kalau saya dulu lihat ibu-ibu tuh yang pakai digulung-gulung itu, apa namanya itu, yang kayak risol itu ya, roll ya. Ya, kalau keluar itu rambutnya itu gitu. Nah, itu kenapa? Dia terlalu lurus supaya bergelombang. Rambut Rasulullah itu sudah alami begitu. Sudah ikal ya. Jadi bukan enggak keriting banget tapi juga enggak lurus, tapi pertengahan ikal. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umurnya 40 tahun. Fa aqama bi Makkah 10 sinin, tinggal di Makkah 10 tahun, wa bil Madinati 10 sinin, dan di Madinah 10 tahun. Di hadis ini disebutkan seperti itu. Ya, maksudnya adalah 13 tahun ya. Karena kita tahu Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama dan para sejarawan, di Makkah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Nah, kelihatannya perawi di sini itu pecahannya dihilangkan. Nah, jadi mengambil yang puluhannya aja, angka puluhannya saja. Nanti selanjutnya juga sama. Wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittina sana, dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umur 60 tahun. Nah, padahal kan yang pasnya berapa? 63 tahun. Memang sengaja berarti perawi ini di sini dia mengambil yang angka puluhannya saja. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Ini luar biasa. Ketika Rasulullah SAW wafat, ketika umur 63 tahun itu, kata Anas bin Malik, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, tidak ada di kepalanya, di rambutnya, maksudnya rambut kepala, dan di jenggotnya 20 sya'ratan bayda. Tidak ada 20 helai rambut putih. Maksudnya uban. Nah, jadi ubannya itu nggak nyampe 20 kalau dihitung. Ada yang sini pernah ngitungin uban orang? Nggak ada kan? Ya? Coba, saking perhatiannya sahabat itu kepada Rasulullah SAW, ubannya pun diperhatikan. Ada berapa uban di sekitar kepala dan jenggot Rasulullah SAW? Kata Anas bin Malik nggak nyampe 20. Nah, hal ini kalaulah menunjukkan kepada sesuatu, ini menunjukkan kepada betapa antusiasnya para sahabat Nabi untuk memperhatikan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini kan sepele ya, hal kecil. Apa sih pentingnya ngitungin uban uban di rambut dan jenggot Rasulullah SAW? Itu memang kelihatan sepele, tapi ini memberikan makna yang sangat menenangkan menurut saya. Apa maksudnya? Hal sepele sekecil ini saja itu diperhatikan oleh para sahabat Nabi dan sampai kepada kita. Apalagi ajaran atau urusan-urusan yang lebih besar daripada ini. Ini menambah keyakinan kepada kita semua bahwasanya semua ajaran Rasulullah SAW nyampai kepada kita. Semua ajaran nyampai. Ya, bayangan yang apalagi yang besar-besar, yang masalah akidah, masalah katakanlah fikih, hukum sholat, hukum zakat dan sebagainya. Apalagi yang penting-penting itu, yang istilahnya kita anggap tidak penting saja, ternyata sampai kepada kita, gitu. Diperhatikan oleh para sahabat Nabi dan riwayatnya ada. Ya, nanti akan lebih aneh lagi, nanti kita akan menemukan. Ya, ada yang memperhatikan telapak kaki Rasulullah
Ya, bagaimana bentuknya? Wah, luar biasa itu. Nah, baik. Hadis yang kedua dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, tadi hadis pertama sudah kita baca. Ya, ini hadis yang kedua. Haddatsana Humaid ibnu Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik. Ya, ini tetap saya baca nama-namanya. Ya, ini mengikuti kebiasaan, tradisi dan sunnah yang sudah berjalan, ya. Bahwasanya kalau baca hadis, ya kalau bisa, terutama ini kan kita membaca kitab, ya, maka kita baca nama-namanya. Nah, apa pentingnya? Setidaknya kita pernah dengar nama-nama beliau, nama-nama para ulama. Dan kata para ulama, guru-guru kami, ya, dzikrus shalihin barokah. Menyebut nama orang-orang soleh itu mendatangkan berkah. Nah, menyebut nama orang-orang soleh itu mendatangkan berkah. An Anas bin Malik, sahabatnya Nabinya sama, ya. Perawi dari sahabatnya sama, Anas bin Malik. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawil wala bil qasir hasan al jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmar al-launi idza masya takaffa'a. Ini kontennya kurang lebih sama dengan hadis yang pertama, ya. Saya baca aja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Rab'ah itu tingginya pertengahan, ya. Tadi saya bilang kan, disebutkan di hadis berikutnya rab'ah. Nah, secara tinggi pertengahan. Laisa bitoil wala bil qasir. Tidak tinggi dan juga tidak pendek. Hasanal jismi. Fisiknya bagus, badannya bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Nah, masalah rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus, tadi sudah kita bahas. Asmaral launi, warna kulitnya asmar. Asmar itu kalau dalam bahasa sekarang itu coklat, ya. Tapi kata para pensyarah, orang Arab ketika menyebut asmar, kadang yang dimaksud adalah ahmar. Atau bukan, ahmar atau humrah atau asfar, gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini maksudnya adalah putih atau merah, ya. Nah, tapi penjelasannya, hadis itu kan saling menjelaskan satu sama lain, ya. Jadi penjelasannya adalah hadis yang tadi, bahwasanya kulit Rasulullah SAW itu putih, tapi ada merah-merahnya. Nah, yang berbeda dari hadis yang sebelumnya, informasinya adalah idza masya yatakaffa atau idza masya takaffa. Tentang jalannya Rasulullah SAW, cara jalannya Rasulullah apabila berjalan itu takaffa. Takaffa itu seperti orang gerak jalan di tempat. Ya, takaffa itu maksudnya ketika jalan kakinya itu diangkat benar-benar, ya, sehingga karena kaki diangkat badannya itu agak dorong ke depan, ya. Ini kalau saya berdiri kelihatan nggak? Saya pakai sarung lagi, ya, nggak apa-apa lah. Nah, kan kita kalau jalan di tempat kan gini, ya, nah, gitu kan, kelewatan, ya, nggak apa, yang penting badannya aja, ini kakinya, ya. Nah, kalau kita jalan tinggi kan gini. Nah, kalau gerak jalan kan tinggi dia, ya. Nah, kayak paskibra itu dalam arti apa? Diangkat kakinya itu. Jadi jalan itu tegap, diangkat, bukan yang diseret. Nah, bukan yang diseret. Nah, nanti kita akan baca di riwayat lain, akan lebih jelas lagi. Takaffa, nah, sehingga ketika itu diangkat, maka badan itu akan lebih condong ke depan sedikit. Nah, berbeda dengan kalau orang yang jalannya itu nyeret, biasanya agak ke belakang itu, kayak orang sombong gitu kan. Nah, petantang-petenteng banyak, srek. Rasulullah nggak begitu jalannya. Jalannya, langkahnya lebar dan kakinya diangkat. Nah, nanti di riwayat lain disebutkan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi, turunan tinggi, jalannya gitu. Nah, jadi diangkat, kayak orang hati-hati. Kelihatannya pelan, tapi cepat nyampenya. Nah, mungkin nggak tahu saya akan nemu apa tidak, saya lupa, ya, karena saya banyak baca
syama'il dari berbagai macam sumber ya, setidaknya dari tiga kitab ya. Maka kadang-kadang hadis ini ada nggak di Tirmidzi gitu, atau ternyata lihat di kitab yang lain ya. Itu sahabat Nabi kayak Abu Hurairah dan sebagainya, itu kalau ngikutin Rasulullah SAW itu capek, ngos-ngosan. Ngos-ngosan, padahal jalannya kayaknya biasa aja. Bahasanya itu ka'annal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat ya, ketika Rasulullah jalan. Jadi kelihatannya pelan tapi cepat nyampe, atau ketika kelihatannya santai tapi sahabat itu ngikutinnya itu ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu sisi-sisi mukjizat menurut saya dari segi fisik Rasulullah SAW. Kalau tadi kan kita ngomongin tingginya itu. Kalau ketika berdua, Rasulullah itu selalu kelihatan lebih tinggi. Meskipun sama Umar kan tinggi. Tapi kalau jalan berdua, itu seakan-akan Rasulullah kelihatan lebih tinggi. Nah, kalau ini masalah jalan. Ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Kita akan baca satu lagi. Tadi hadis kedua ya. Biar witer, biar ganjil. Kita baca sampai hadis yang ketiga. Baik. Hadis ketiga dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Al-Barra bin Azib yaqul. Periwayatnya dari sahabatnya adalah Barra bin Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini. Rasulullah SAW rajulan marbu'an. Marbu' tadi sudah kita bahas, rab'ah, tingginya rata-rata, sedang. Ba'ida ma bainal mankibaini. Ba'id, mangkib itu ini, mangkib itu pundak ya. Jarak antara pundak satu, pundak kanan dan kiri itu jauh. Maksudnya adalah dadanya lebar. Dadanya lebar. Atletis, atletis badannya itu. Badannya lebar sini. Nah, tinggi, badannya lebar. Nah, kalau saya nyontohkan ini, tapi mungkin badan saya nggak atletis ya. Tapi maksudnya Rasulullah SAW badannya ini. Nah, jadi diungkapkan oleh Barra bin Azib, jarak antara kedua pundaknya itu jauh. Ya. Jadi tegap, ya, kayak apa kalau bahasa orang sekarang itu, ya itulah macho gitu ya. Kayak tentara, keren ya, kayak kapten kesebelasan basket gitu ya. Azimul jummati. Nah, ini masalah rambut. Azimul jummati. Jummah itu adalah sisa rambut yang melebihi batas ini ya. Apa namanya itu? Kalau bahasa Indonesianya itu. Kalau rambut kita panjang, nah kan ada kelebihan tuh, ngelebihi ini. Nah, ininya itu namanya jummah kalau bahasa Arabnya ini. Nah, jummahnya itu ya rambut yang di sininya ini lebar ya, besar. Nah, menandakan bahwasanya rambut Rasulullah SAW itu lebat. Nah, kan ada orang rambutnya tipis atau rambut terlalu lebat ya. Rasulullah SAW rambutnya lebat di sini sehingga bisa dikatakan kalau bahasa sekarang gondrong ya. Rasulullah SAW rambutnya lebih ya, nggak kayak saya kan pendek selalu potong cepak. Nah, mungkin zaman dulu ya beda apa namanya itu, latar belakang kondisi sosialnya beda ya. Mungkin belum ada tukang cukur atau memang katakanlah stereotipnya rapi itu beda. Pemahaman konsep rapi zaman dulu dengan konsep zaman sekarang beda. Nah, yang jelas Rasulullah SAW penampilannya menarik, penampilannya membuat orang terpukau, penampilannya membuat orang senang gitu ya. Nah, terkait rambutnya Rasulullah SAW tadi ada kelebihan di sini, ila syahmati udhunai. Ini satu riwayat, jadi rambutnya itu panjang sampai menyentuh atau sampai sebatas ini. Nah, apa nama ini? Syahmah udhunai, syahmatul udhun kalau bahasa Arabnya, yang tempat anting ini. Ya, jadi segini. Nah, ini masalah rambut. Nanti kita akan baca rambut Rasulullah SAW sampai menyentuh pundaknya. Karena yang nama rambut kan pasti panjang, nanti dipotong lagi gitu ya. Jadi kondisi terpanjangnya yang saya baca itu sampai pundak, menyentuh pundak. Nah, alaihi hullatun amra, alaihi hullatun hamra.
Rasulullah SAW pernah memakai baju warna merah. Khullah ini dikatakan baju satu setel. Ada yang mengatakan khullah itu maksudnya baju yang satu setel, atas sama bawah. Ada yang mengatakan khullah itu adalah pakaian luar. Nah, pakaian luar itu kayak bahasa sekarang tuh kayak kardigan. Jadi ada pakaian dalam, terus ada yang luarnya, gitu ya. Semacam sweater atau jaket atau kardigan atau jas, gitu ya. Nah, itu warna merah. Warna merah. Nah, kata beliau, kata Barra bin Azib, "Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu." Aku tidak pernah melihat suatu apapun yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini ya saya pikir karena waktu kita juga terbatas, mungkin kita cukupkan sampai 3 hadis dulu ya pada pertemuan kali ini. Masih banyak hadis-hadis yang berbicara tentang fisik Rasulullah SAW. Nanti ada tentang hidungnya, matanya, alisnya, pipinya, perutnya, dadanya, sampai kakinya. Oh, itu ada ya. Ada. Pokoknya geleng-geleng kalau kita baru pertama kali baca hadis Syama'il Muhammadiyah. Kok ada ya yang meriwayatkan itu ya. Luar biasa. Ya, itulah tadi saya sampaikan, ini menambah keyakinan pada diri kita bahwasanya semua ajaran Rasulullah SAW itu sampai kepada kita. Karena yang kecil-kecil juga nyampe, apalagi yang penting-penting, yang besar-besar. Wallahu alam, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan juga panjang umur dalam kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak dan yang lainnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah. Minggu depan kita bahas kembali lagi fikih sirah, kemudian pekan depannya lagi ketemu lagi dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah biiznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keturunan kita, anak-anak kita ahli ilmu, ahli Quran, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga anak kita daripada mara bahaya musibah, dan juga kita mendoakan negara kita Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke dan seluruh negeri umat Islam agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, musibah, bencana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, kurang lebih mohon maaf. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.